Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat operasi hitung, tentunya penjumlahan dan perkalian. Yaitu kita akan membahas mengenai 3 sifat ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi yang kedua adalah sifat asosiatif dan yang terakhir adalah sifat distributif. Dan kita juga akan membahas sedikit mengenai identitas dari penjumlahan dan perkalian. Baik, yang pertama, sifat komutatif itu, jadi sifat komutatif merupakan sifat pertukaran ya. Jadi sifat pertukaran. Jadi sifat pertukaran. Sementara kalau sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Pengelompokan. Dan yang terakhir adalah sifat distributif, ini khusus untuk perkalian. Jadi sifat distributif adalah sifat untuk penyebaran. Baik, kita akan bahas satu-satu mengenai sifat-sifat dari ketiga sifat ini. Jadi kita membahas yang pertama adalah sifat dari sifat komutatif. Komutatif atau yang disebut dengan pertukaran. Pertukaran ya. Jadi misalnya, anak-anakku sekalian, jadi kalau untuk penjumlahan, jadi penjumlahan sama perkalian untuk sifat komutatifnya sama aja ya, yaitu ditukar atau pertukaran. Misalnya A ditambah B, itu anak-anakku sekalian sama dengan B ditambah A. Loh, kenapa sama? Jadi kita akan buktikan dulu ya. Kenapa sih bisa hasilnya sama? Atau memang hasilnya sama? Nah, misalnya 2 ditambah 3. Jadi ini sama enggak sih dengan 3 tambah 2? Oke. Jadi 2 tambah 3 berapa hasilnya? 5. Nah, 3 tambah 2 hasilnya adalah 5 juga nih. Nah, berarti adik-adikku sekalian, berarti sama 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 5. Ya. Berarti kalau ada contoh soal, oke, jadi example ya, contoh soal misalnya 2 ditambah titik-titik sama dengan 5 ditambah titik-titik ya, sama dengan titik-titik. Nah, ini ya. Jadi di sini adik-adikku sekalian terdapat angka berapa saja? Angka 2 dan ini titik-titik nih. Nah, di sini ada angka 5 dan ini titik-titik. Nah, berarti jadi boleh kita tulis menjadi apa? Jadi di sini kita isi dengan dengan 5 karena dia sama ya. Jadi ini merupakan sifat sifat komutatif. Berarti ini 5 dan ini 3, 2. Nah, berarti sama dengan berapa? 2 tambah 5 kalau kita tulis ulang nih. 2 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, di sini boleh kita tulis dengan angka 7. Seperti itu ya. Atau supaya mudah difahami, jadi kakak akan samakan saja kotak dan bulatnya supaya kelihatan ya yang mana angka yang sama nih ya. Oke, yang mana angka yang sama. Kita lihat ya, ini contohnya sifat pertukaran atau komutatif. Nah, ini titik-titik ya tadi. Terus ditambah ini titik-titik. Nah, di sini kita bulat. Oke, bulat ya. Di sini kotak. Nah, karena yang pertama itu adalah yang bulat dan yang kedua adalah kotak, berarti kita tukar nih. Jadi yang di sebelahnya adalah yang kotak, di sini yang bulat. Ya. Jadi yang kotak itu nilainya berapa? Ya tentu nilainya 5, yang bulat nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Berarti 2 ditambah 5 atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua misalnya supaya lebih paham. Yang kedua ya. Misalnya jadi 8 tambah atau kita yang titik-titiknya di depan ya. Jadi titik-titik ditambah 8 sama dengan titik-titik ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini ya.
Jadi angka pertamanya kita sebut saja bulat. Oke, angka keduanya adalah kotak ya. Oke, jadi angka pertamanya kita sebut bulat dan angka keduanya kita misalkan dengan kotak. Nah, sekarang karena ini mau ditukar, maka nanti yang kotaknya kemana? Yang kotaknya ke depan nih. Jadi yang di kotaknya kita tulis dulu yang di depan. Berarti yang bulatnya di belakang kan? Nah, kan ditukar. Ini tukar ya, ini ke sini, terus ini ke sini. Jadi berarti yang kotak nilainya berapa? Nilainya adalah 8. Oke. Terus yang bulat nilainya berapa? 3. Berarti di sini terlihat nih. Jadi 3 ditambah 8 itu berapa? Oke. Terus 8 tambah 3 itu hasilnya berapa? Nah, berarti berapa jawabannya? Oke, jawabannya adalah 3 tambah 8 itu hasilnya adalah 11. Baik. Jadi hasilnya 11 ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang untuk perkalian. Nah, perkalian juga sama ya. Perkalian. Jadi untuk perkalian sama juga tuh. Dia menggunakan komutatif atau pertukaran. Misalnya kita menggunakan bulat saja ya. Bulat dikali kotak, oke, sama dengan, nah ini kita boleh tukar nih. Dia ke sini, dia menjadi ke sini. Sama dengan apa? Sama dengan kotak dikali bulat. Ya. Nah, contohnya misalnya betul enggak sih? Ini 3 dikali 4 sama dengan, jadi ini bulat nih yang pertama nih. Yang ini kotak. Kita tukar ya. Jadi bulatnya ke sana, kotaknya ke sana. Berarti yang ditulis duluan sekarang adalah kotak, yaitu 4 dikali dengan bulat nih, 3 sama dengan, nah 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 juga 12. Nah, hasilnya adalah 12 ya. Oke, seperti itu ya untuk perkalian. Nah, contoh nih. Contoh ya, kita berikan satu contoh. Misalnya, oke, 3 dikali titik-titik, oke, sama dengan, oke, sama dengan 4 dikali titik-titik, sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita buat supaya lebih mudah untuk mengisi titik-titik ini. Kita jangan 4 di sini ya. Ternyata soalnya sudah sama dengan yang di atas. Di sini anggaplah 5 lah. Oke. Nah, pertama supaya lebih mudah, kita bikin saja ini kotak. Titik-titiknya ini bulat ya. Titik-titiknya adalah yang kotak. Nah, berarti kalau misalnya ini ditukar, ini di sini, terus ini di sini, berarti yang pertama ditulis sekarang adalah yang kotak nih. Oke, yang kotak. Sementara di sini yang bulat nih. Nah, kalau sudah seperti ini kita tentukan nilai yang bulat. Yang bulat itu nilainya adalah 5. Nah, maka di sini nilainya juga 5 nih. Oke. Kita kasih masuk. Ini nilainya adalah 5. Oke. Sementara yang kotak juga jelas. Yang kotak itu nilainya adalah 4 nih. Maka kita kasih masuk juga tuh. Yang kotak juga nilainya 4. Nah, berarti kalau kita kasih masuk nilainya 4 di sini, berarti hasilnya adalah 5 dikali 4, 4 dikali 5. 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20, sementara 4 kali 5 juga hasilnya ada 20. Berarti nilainya adalah 20. Ya. Nah, seperti itu ya. Untuk sifat komutatif, penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sifat dari asosiatif ya. Sifat yang kedua, sifat asosiatif dari perkalian dan penjumlahan. Jadi yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif sendiri kalau di bahasa Indonesia kan adalah sifat pengelompokan. Nah, sifat pengelompokan ini, jadi ini contohnya ya. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan, nah ini merupakan sifat asosiatif dari pengelompokan dari penjumlahan ya.
Jadi yang pertama harus kita tulis dulu penjumlahan. Baik. Nah, ini jadi karena semuanya adalah penjumlahan, jadi ini khusus ya. Jadi kalau semuanya penjumlahan boleh dikerjakan tuh menggunakan sifat asosiatif. Karena di sini adalah penjumlahan, maka yang dikerja duluan di sini dikelompokkan kan dalam kurung ini ya. Jadi A ditambah B. Tetapi untuk penjumlahan boleh kita A ditambah B ditambah C. Boleh kita kerjakan duluan yang B tambah C. Boleh. Walaupun ditulis pertamanya dalam kurung adalah A tambah B. Tapi hasilnya akan sama ya. Hasilnya akan sama ketika kita mengerjakan duluan A ditambah B untuk penjumlahan nih. Atau dikerjakan duluan B tambah C. Nah, contoh ya. Misalnya nih. 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini dalam kurung nih. Kita kerjakan dulu berarti yang dalam kurung ya. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5 ya. Terus kita kerjakan lagi nih. 5 tambah 5 berapa hasilnya? 10. Jadi jelas ya nilainya adalah 10. Ini yang pertama. Yang kedua, kita coba kerjakan dulu 3 tambah 5 berarti kakak tulis ulang. Jadi 3 ditambah 5. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kelompokkan yang mana? Yang 3 tambah 5. Yang tadi kan kita kelompokkan 2 tambah 3 nih. Ini kan 2 tambah 3 ya. Sekarang apakah sama? Kalau misalnya kita kelompokkan dulu 3 tambah 5. Artinya dalam kurung dulu 3 tambah 5 ya. 3 tambah 5 berapa nilainya? 3 tambah 5 itu nilainya adalah 8. Nah, sisa ini kan 2 ditambah 8. 2 tambah 8 hasilnya adalah 10. Nah, berarti ternyata sama nih. Nah, berarti boleh kita tulis menjadi apa? Kita tulis menjadi 2 ditambah 3 tambah 5 sama dengan boleh nih 2 ditambah 3 ditambah 5. Ya. Jadi boleh kita kerja duluan atau dikasih kelompok dulu 2 tambah 3 di dalam kurung atau boleh kita 3 tambah 5. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh ya. Contoh di soalnya ya. Nah, ini oke. Kita ambil satu contoh saja ya. Satu contoh yang mana nih? Yang ini saja ya. Oke. Berapa sih hasilnya? Oke, kita zoom kasih besar. Oke. Baik. Jadi ini ya. 78 tambah dalam kurung titik-titik. Oke. Sama dengan, jadi ini dalam kurung pertamanya di sini ya. Jadi dalam kurung pertamanya adalah yang di kanan. Oke, terus sama dengan titik-titik ditambah 22 balas kurung tambah titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kita mau isi dulu nih. Titik-titiknya kita mau isi dulu. Nah, pertama, jadi kita bentuk saja nih ya. Kita bentuk saja apa? Kita bentuk saja segitiga atau bulat dulu. Terus kotak. Oke, terus segitiga. Ini ya. Jadi kita punya bulat, kotak, segitiga. Nah, untuk yang kedua juga sama urutan angkanya ya. Angkanya tidak berubah nih. Angkanya tidak berubah. Contoh soal yang Panasula berikan yang pertama atau contohnya. Ini tidak berubah nih urutannya. Duanya ditulis pertama nih. Maka dia dua di sini juga ditulis pertama. 3 ditulis pertama nih. Yang kedua nih. Maka 3 juga ditulis kedua. Nah, dan 5 juga merupakan angka yang ketiga. Berarti dia tidak berubah posisi. Yang berubah cuman apa? Yang berubah cuman dalam kurungnya. Ya, yang berubah cuman dalam kurungnya. Berarti urutannya tidak berubah nih. Nah, berarti boleh dong kita tulis ulang. Yang pertama angkanya ini adalah 78. Berarti di sini 78 juga nih. Yang kedua ini titik-titik nih. Sementara yang ini 22. Nah, boleh di sini kita tulis 22. Dan yang terakhir 85, maka yang terakhir juga ditulis 85. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi 78 ini yang pertama, maka dia 78 juga tuh.
Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita tulis ulang dulu ya supaya lebih rapi. 78 dalam kurung 22 ditambah 85 sama dengan, terus dalam kurung 78 atau 78 ditambah 22 ditambah 85. Nah, pertama nih, yang kiri dulu nih kita kerja ya. Yang kiri ini dulu ya. Jadi ada dua yang kita harus kerja nih, yang kiri dan yang di kanan. Yang kiri dulu kita kerja. Yang kiri ini 22 atau 22 tambah 85 nih, kita tulis di luar. 85 ditambah 22 tambah berarti berapa nih? 7. Ini 8 tambah 2 10 nih. 107. Berarti kita tulis ulang. 78 ditambah 107 sama dengan, nah kita tambah nih 107 tambah 78. 78 ya kita tambah. 8 tambah 7 atau 7 tambah 8 itu 15. 5-nya simpan di sini, satunya di atas. 1 tambah 0 1. 1 tambah 7 8. Nah, terus 1 ini tidak ada pasangannya nih, berarti kita tulis 1. Berarti hasilnya adalah 187. Nah, yang kiri sudah selesai nih. Sekarang kita tulis yang kanan ya. Yang kanan yang pertama ini nih. Ya, dalam kurung 78 tambah 22. Kita tambah ya. Oke. Berapa nih? Kita tambah 8 tambah 2 itu 10. Oke, 1 tambah 7 tambah 2 itu 100. Berarti 100 ya. 100 ditambah berapa tuh? Oh, ini salah tadi ya. Ini 185. Oh, di sini 185 seharusnya ya. Oke. Baik. Nah, terus ditambah 85. Oke, nah kita tambah tuh 100 tambah 85. Jelas ya. Jadi 185. 185. Nah, berarti sama nih nilainya. Nah, ini kalau sudah sama seperti ini berarti jawaban kita sudah betul atau benar ya. Oke, itu asosiatif untuk pengelompokan untuk penjumlahan. Bagaimana kalau misalnya untuk perkalian? Oke, perkalian ya. Sekarang kita lanjut ke yang perkalian. Nah, untuk perkalian, jadi kita tulis perkalian. Nah, perkalian sama dengan penjumlahan ya. Nah, contohnya misalnya A dikali B dikali C. Jadi ini sama urutannya ya. Urutannya tidak berbeda. Jadi urutannya sama. Jadi A dikali B dikali C. Cuma yang beda apa? Yang beda itu cuma dalam kurungnya. Jadi kalau dalam kurungnya di sini, jadi yang dikerja duluan berarti B kali C kan. Tapi boleh kita kerjakan dulu A kali B nih. Ya, jadi A kali B. Untuk semuanya perkalian. Jadi untuk semuanya perkalian. Kalau tadi untuk semuanya penjumlahan, sekarang untuk semuanya perkalian. Contohnya nih ya. Misalnya contohnya 2 dikali 3 dikali 4. Nah, pertama jadi kita kerjakan dulu yang ini nih. Boleh dalam kurung. Atau kita kerjakan dulu yang mana? 2 dikali 3 dikali 4. Jadi ini sama ya, urutannya sama, tidak berbeda. 2-nya pertama, 3-nya kedua, dan terakhir ditulis angka 4. Jadi sama ya, yang membedakan cuma apa? Di dalam kurung. Berarti yang kiri dulu nih kita kerja. Yang kiri dulu ya. Jadi 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Berarti 2 dikali 12. Nah, 12 dikali 2 berapa tuh? 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. 24 ya. Jadi jawabannya adalah 24. Ini yang kiri nih. Sekarang yang kanan. Yang kanan kita kali duluan dalam kurung. 2 kali 3 berapa? 6. Baik. Terus dikali dengan 4. 6 kali 4 adalah betul 24. Nah, sama ya. Sama nih. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita kasih satu contoh yang tidak ada angkanya ya. Yang kayak tadi titik-titik saja ya. Oke. Jadi example 1 misalnya 2 dikali titik-titik dikali 8. Nah, sama dengan
titik-titik dikali 4. Oke. Dikali titik-titik. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini titik-titik semua nih. Tapi kita cukup perhatikan apa? Urutannya ya. 2 ini ditulis angka keberapa? Pertama. Berarti angka pertama yang mana nih? Sebelah kanan. Yang ini ya. Jadi kita tandai saja warna kuning. Nah, yang kedua, angka yang kedua ini titik-titik nih. Nah, tapi angka yang di kanan itu angka yang kedua berapa? 4. Nah, kelihatan tuh. Dan yang terakhir adalah angka yang ketiga nih. Angka yang ketiga 8 nih. Berarti yang kanan juga pasti 8. Nah, kelihatan ya. Maka kalau misalnya kita tulis ulang dalam kurung nih 2 dikali. Yang biru ini angkanya berapa? Oh, 4. 4 ya. Terus yang hijau sama dengan, nah, yang kuning angkanya berapa? 2. Terus yang biru itu 4. Ini yang hijau 8. Nah, kita sudah dapat ya. Sekarang kita kerja dulu yang sebelah kiri. Kita kerja sebelah kiri nih. Nah, 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 8 dikali 8. 8 dikali 8 berapa? 64 ya. Oke, 64. Sekarang yang kanan nih. Yang dikerja duluan adalah perkalian. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8, 4 kali 8. Oh ya, 32 ya. 32. Berarti 2 kali 32. Kita coba cari ya. 32 kali 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Jawabannya adalah 64. Baik. Nah, 64 ya. Sama hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Ya, sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Jadi sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Atau biasa disebut dengan istilah penyaluran ya. Penyaluran. Nah, apa sih yang dimaksud penyaluran, Panasulah? Nah, ini ya. Jadi contoh ini berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Nah, contohnya ya. Jadi kita misalnya kita akan kerjakan dua bentuk ya. Seperti biasa, misalnya 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan, ini yang pertama, yang kedua kita sama juga soalnya 2 dikali 3 ditambah 5. 3 tambah 5 ya. Oke. Yang pertama, jadi kemarin sudah diajarkan bahwa yang dikerjakan duluan yang mana? Perkalian atau dalam kurung? Jelas ya, dalam kurung ya. Jadi dalam kurung berarti 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5 itu adalah 8. Nah, boleh nih 2 kali, jadi sisanya adalah 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? Oke, betul 16. Nah, ini yang digunakan atau cara kerja yang pertama kemarin ya, yang sudah diajarkan. Sekarang kalau misalnya menggunakan cara distributif. Kalau dia cara distributif atau penyaluran, maka ini kan kali nih. 2 dikali ya. Nah, 2 ini itu bisa kita kali ke dalam nih. Kali ke dalam kurung. Angka ke dalam kurung semua ya, dikalikan. Berarti yang pertama adalah kita kalikan dulu nih. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Terus ini tambah ya. Tambah yang mana lagi dikali di dalam kurung, yaitu 2 dikali 5. 2 dikali 5. Jadi itu namanya penyaluran atau distributif. Nah, sekarang kita selesaikan nih. Yang dikerja duluan adalah perkalian. 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Oke, 2 dikali 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, berarti 6 tambah 10 itu hasilnya adalah 16 ya. Jadi hasilnya 16. Sama enggak? Ya sama ya. Oke, contoh yang kedua ya, menggunakan sifat distributif. Jadi contoh yang kedua, kerjakan menggunakan sifat distributif. Menggunakan sifat distributif. Nah, kita akan menggunakan dengan sifat distributif nih. Contohnya misalnya 3 dikali 2 ditambah 3. Nah, seperti ini ya. Jadi menggunakan sifat distributif berarti 3 ini kita kali dengan yang di dalam kurung semua ya. Yang pertama kita kali dulu 3 dikali 2 dulu nih.
3 dikali 2. Ingat, tanda di sini kita tambah, jadi di sini juga harus tambah. Setelah itu 3 dikali angka selanjutnya yang ada dalam kurung, yaitu 3 dikali 3. 3 dikali 3. Nah, sekarang kita selesaikan nih. 3 kali 2 berapa? Itu 6. Oke, betul. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, berarti kita tambah nih. 6 tambah 9 hasilnya adalah 15. Ya. Oke, contoh yang terakhir nih. Contoh yang terakhir untuk sifat distributif. Perhatikan. Nah, sifat distributif contohnya misalnya 3 dikali 8 kurang 6. Oke, sama dengan titik-titik. Nah, pertama, kalau menggunakan sifat distributif, kita dalam kurung saja nih 3 dikalinya. Terus ini dikalikan ke dalam nih. Yang pertama angka 8 dulu ya. 3 kali 8. Nah, ingat karena tanda ini kurang, maka ini kita kurang nih. Jadi harus sesuai juga ya. Nah, angka yang selanjutnya dikali ke dalam adalah 3 dikali 6. Jadi 3 dikali 6 ya, sama dengan titik-titik. 3 kali 8 hasilnya berapa? Betul, 24 dikurang 3 kali 6 hasilnya adalah 16. 16 atau 18? Oh, 18. Nah, berarti 24 kurang 18 berapa? Oke, 24 kurang 18. Kita kurang nih. Bisa enggak 4 kurang 18? Enggak bisa ya. Berarti kita ubah jadi berapa nih? 14 ya. Ini jadi 1. 14 kurang 8 hasilnya adalah berapa? Ya, betul ya. Jadi 6. 1 kurang 1 0. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, itu ya. Jadi sifat distributif juga sama nih. Ya. Oke, yang terakhir nih pembelajaran kita yaitu mengenai apa? Mengenai identitas dari penjumlahan dan perkalian. Identitas penjumlahan dan perkalian. Oke. Apa sih yang dimaksud identitas? Oke, Pak Nasr akan jelaskan sedikit ya, atau langsung saja. Oke. Jadi ini untuk penjumlahan dulu nih. Penjumlahan. Nah, kalau identitas itu ketika kita jumlah suatu angka untuk penjumlahan ya. Untuk penjumlahan misalnya nih. 3 ditambah berapa itu hasilnya itu 3. Maksudnya apa? Ketika kita menjumlahkan suatu angka, maka hasilnya tetap sama hasilnya. Jadi dia tidak berubah. Misalnya 10 tambah berapa hasilnya 10? Atau 8 tambah berapa hasilnya 8? Atau 15 tambah berapa hasilnya juga 15. Jadi dia tidak berubah ya. Jadi dia tetap nilainya. Berarti angka tersebut untuk penjumlahan angka berapa? Ayo tebak. 3 tambah berapa hasilnya 3? Ya, betul ya. 3 tambah 0. Ya, jadi 0 ini merupakan identitas dari penjumlahan. Penjumlahan ya. Karena 3 tambah 0 kan 3. Sama juga nih, 8 tambah 0. Sama dengan berapa? Tetap hasilnya adalah 8 ya. Nah, berarti 0 ini untuk merupakan identitas dari penjumlahan. Ya. Sekarang, kalau perkalian nih. Identitas perkalian apa sih? Perkalian. Misalnya 3 dikali berapa hasilnya 3. Nah, berarti identitas perkalian berapa sih? 3 kali berapa hasilnya 3? Atau 8 dikali berapa hasilnya 8? Ya. Jawabannya adalah 1 ya. 1. Nah, 1 ini merupakan identitas dari perkalian. Baik. Adik-adikku sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Nasro sampaikan untuk pertemuan hari ini atau video hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.